kekuatan untuk berlindung, berdoa. Hai anak-anak semua, nama saya Maslina Maisin. Ini adalah Grecia. Mari kita berdoa untuk doa permulaan sebelum kita memulakan ibadah kanak-kanak. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami dan senantiasa memelihara kami dari semalam sehingga pada siang hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulakan ibadah kanak-kanak pada hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan dari permulaan sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka di setiap waktu, sebab sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anak-anak sekalian, tiba masanya kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa persembahan dan diteruskan dengan doa Bapa kami dilapaskan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Uang persembahan ini kami serahkan kepadamu. Berkatilah Tuhan supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan kepadamu, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Anak-anak Tuhan, sebelum kita mendengar cerita pada hari ini, mari kita bernyanyi bagi Dia. Kita memuji Tuhan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Anak-anak Tuhan, melayani Tuhan sungguh indah, karena kita akan berjalan di dalam terang Tuhan. Kita puji Dia. Sungguh indah melayani Tuhan. Sungguh indah melayani Tuhan, sungguh indah melayani Tuhan, sungguh indah melayani Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan. Sungguh indah melayani Tuhan, sungguh indah melayani Tuhan, sungguh indah melayani Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan. Jalan-jalan dalam terang, jalan-jalan dalam terang, jalan-jalan dalam terang, berjalan di dalam terang Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Hai anak-anak, masa untuk cerita Alkitab. Dan pada minggu ini kita akan mendengar tentang Samuel yang menjadi pelayan Tuhan. Anak-anak boleh merujuk di dalam Alkitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal kedua ayat 11 dan 12 dan disambung di ayat yang ke-18 hingga 28. Anak-anak Tuhan, sebelum kita mendengar cerita Alkitab pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sepanjang 6 hari yang lepas. Engkau sudah memberkati kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar lagi kami akan mendengar cerita Alkitab. Mohon Tuhan, Engkau membuka telinga kami. Engkau berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu memahami maksud firman Tuhan menerusi cerita Alkitab ini. Seterusnya, kami mampu melakukannya dalam kehidupan seharian kami. Pimpin kami semua di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhi kami daripada kuasa kegelapan. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
tentu kita semua rindu untuk ke gereja seperti tahun sebelumnya. Adakah anak-anak bergembira semasa berada di sekolah minggu? Ya, tentu kita gembira berjumpa dengan kawan-kawan, dengan guru sekolah minggu, dan dapat bernyanyi memuji Tuhan, mendengar cerita Alkitab, dan berdoa bersama-sama. Kanak-kanak, tentu kita pernah di sekolah minggu ketawa dengan kawan-kawan, bergurau senda, atau lari-lari bersama dengan kawan-kawan. Betulkah tidak? Tetapi kanak-kanak, yang paling penting ialah kita ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengar cerita Alkitab. Masih ingat tentang kisah Hana mendapatkan bayi comelnya yang bernama Samuel? Dengan hati yang penuh sukacita, Hana telah mendapat bayi yang dimintanya daripada Tuhan, dan bayi itu dinamakan Samuel. Adakah Hana ingat akan janjinya kepada Tuhan? Ya, Hana ingat janjinya kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikannya Samuel. Hana cuma menanti masa yang sesuai, ia menunggu Samuel menjadi sehingga besar, cukup besar untuk tinggal di rumah Tuhan dan menolong Eli dalam melayani Tuhan dalam bait Allah. Bila tiba waktunya, dia membawa Samuel ke rumah Tuhan. Anak-anak, Tuhan menghargai iman Hana yang sangat besar. Sesudah Samuel, Tuhan memberikan lagi kepadanya 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Jadi termasuk Samuel, Hana mempunyai 6 orang anak. Ayah dan ibu Samuel telah pulang ke rumah, tetapi Samuel tinggal di bait Tuhan atau di dalam gereja. Dia tinggal di sana bersama dengan Eli yang sudah pun tua. Samuel bukan hanya satu-satunya pembantu Eli di dalam bait Tuhan, tetapi juga bersama dengan 2 orang anak Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Tetapi anak-anak, mereka tidak menghormati Tuhan dan melakukan hal-hal yang jahat. Mereka tidak jujur dengan korban persembahan daripada para jemaat yang datang di bait Tuhan. Oke. Bukan Samuel, tetapi 2 orang anak Eli. Samuel terus melayani Tuhan di bait Tuhan atau kita panggil gereja. Dia menyapu debu-debu, menyusun barang-barang, dia membersihkan pelita-pelita dan mengisinya dengan minyak, membakar pelita, dan semua itu mengikut arahan dan tunjuk ajar daripada Eli. Manakala 2 orang anak Eli tidak melakukan apa yang diarahkan oleh Eli. Mereka tidak suka bekerja keras, mereka tidak mendengar apabila ditegur oleh bapa mereka, Eli. Tetapi anak-anak, Samuel tidak terpengaruh dengan sikap kedua anak Eli. Dia tetap patuh melayani Tuhan semampu yang dia boleh. Dan Eli berasa gembira karena mempunyai Samuel sebagai pembantunya. Semua jemaat suka kepada Samuel. Dan setiap pekerjaan Samuel, setiap apa yang Samuel perbuat juga turut berkenan di hadapan Tuhan. Setiap tahun, Hana pergi ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan untuk membawakan jubah baru. Untuk siapa? Ya, untuk anaknya Samuel yang tinggal di bait Tuhan untuk melayani Tuhan. Mari kita mendalami cerita Alkitab sebentar tadi. Adakah Samuel melakukan apa yang disuruh oleh Eli? Atau adakah dia ikut seperti Hofni dan Pinehas, anak Eli? Ya, Samuel mengikut setiap apa yang diarahkan dan disuruh oleh Eli. Dia tidak sama sekali terikut-ikut dengan kejahatan yang dilakukan oleh kedua orang anak Eli. Anak-anak,
Kalau Samuel diajar oleh Eli untuk melayani Tuhan, siapakah pula yang mengajar kamu untuk melayani Tuhan? Apa bentuk pelayanan yang anak-anak boleh buat? Kita belajar semua itu daripada ibu bapa kita ketika berada di rumah. Dan ketika berada di sekolah minggu, kita diajar melalui cerita Alkitab yang kita dengar daripada guru-guru sekolah minggu. Selain itu anak-anak, kita juga belajar melayani Tuhan melalui lagu-lagu ataupun melalui video yang kita tonton seperti kelas sekolah minggu online hari ini. Kita juga belajar melayani Tuhan melalui apa yang kita lihat, kebaikan yang dilakukan oleh orang lain di sekitar kita. Itu yang diajar Tuhan supaya kita berbuat baik, kita suka menolong. Itu adalah salah satu contoh melayani Tuhan, sebab Allah itu kasih. Anak-anak Tuhan yang berada di sana, melalui cerita Alkitab pada minggu ini, kita belajar 3 perkara, yaitu kita tahu bahwa Samuel belajar daripada Imam Eli bagaimana untuk melayani Tuhan di dalam bait Tuhan. Yang kedua, kita kena ada sikap rindu untuk melayani Tuhan seperti Samuel, walaupun kita masih kecil ataupun kita tidak dibenarkan ke gereja seperti keadaan sekarang ini yang masih lagi dalam keadaan bahaya dan kita diarahkan untuk hanya sembahyang bersama dengan keluarga di rumah. Kita boleh melayani Tuhan di rumah kita masing-masing ataupun di kejiranan kita masing-masing. Yang penting kita kena ada sikap sentiasa rindu untuk melayani Tuhan. Dan hal yang ketiga ialah kita kena sanggup mengikuti segala bimbingan ibu bapa, guru-guru sekolah minggu, para gembala, pendeta, ataupun rakan-rakan yang membawa kita ke jalan yang benar, yaitu taat akan firman Tuhan. Jangan jadi seperti sikap yang ada pada kedua orang anak Imam Eli. Jangan-jangan, no. Anak-anak Tuhan, selamat belajar untuk menjadi pelayan kecil Tuhan yang senantiasa bercahaya terang dimanapun Anda berada. Kita mampu, kita boleh. Tuhan memberkati. Mari kita kunci tangan, kita tunduk kepala, tutup mata, dan saya bawa anak-anak semua berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk cerita Alkitab yang sudah kami belajar dan dengar sebentar tadi. Ya Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah Allah Tuhan yang baik, dan mohon Tuhan, Engkau berikanlah kami peluang untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Berkati setiap yang mendengar, terutamanya anak-anak sekolah minggu, agar mereka tetap bersemangat, tetap punya kerinduan, dan tetap melayani Tuhan dimanapun mereka berada dengan satu pegangan yang kukuh, yaitu sentiasa membaca firman Tuhan dalam Alkitab dan tidak putus berdoa kepada Tuhan, serta sentiasa memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Serahkan pada
siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh Hai Shalom. 1 Samuel pasal 12 ayat 20. Ini katanya, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan. Pada hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Injil Samuel, yaitu 1 Samuel pasal 12 ayat 20b. Begini katanya, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Di dalam teks ini kita diajarkan untuk melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Lakukan hati yang penuh dengan sukacita dan kesyukuran. Terima kasih dan Immanuel. Hari ini kita belajar bagaimana membuat merakas. Bahan-bahan: kacang hijau, kosong, seledri, bremen, dan manila cut. Manila cut ini diganti dengan kotak yang tidak dipakai, dan tak lupa juga sedikit ada gula. Jadi mula-mula kita isikan dengan kosong dengan ke kacang supaya tak tumpah. Kita buat seperti ini. Parut ya. Dan begitu. Kalau kalian akan menggunakan, kita gunakan kotak yang sudah dipotong dan gunakan seperti ini untuk membuat sampah. Ini seledri. Gampang seperti ini. Anak-anak, sebelum kita mendengar doa berkat, mari kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih serta-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bye, jumpa lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati. Kita akan berdoa bersama, khususnya di dalam doa berkat. Lipatlah tangan, tunduk kepala, tutuplah mata, mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah dan pembelajaran firman Tuhan hari ini. Berkati anak-anak yang mendengar, supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan dan pengertian agar mereka dapat memahami setiap perkongsian firman ini. Berkati juga setiap pelayan-pelayan Tuhan agar terus memiliki keyakinan dan diberikan pengertian yang datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau sudah curahkan di dalam hidup kami. Berikanlah kami hati yang lapang dan perlindungan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.